ya Allah. من أمراض سكيمة ألا يا صاح لا تشجع وتدجع وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر ألا يا الله. وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر ألا يا الله. بنا وكن صابر وشاكر تكن فائز وطافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل بقلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يا الله. تداوي كل ما من أمراض سكيمة فهذه دنيا دانية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله. بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hissa ala tamassuki kitabillah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam wa du'a wal huda wal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil sya'ni wa salahil 'aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali. Allahumma
Allahumma faqihna fid-din Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil Allahumma ij'alna fasahatan bil lisan wa balaghatan bil kalam Allahumma ij'alna fasahatan bil lisan wa balaghatan fil kalam Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiroka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa syur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa akrimni Allahumma bisur'atil fahmi wa akhrijni Allahumma min dhulumatil wahmi waftahli Allahumma abwaaba rahmatik wa 'allimni Allahumma asrara hikmatika ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakikannaka bil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu. La yushakikannaka aja ngemang-mangaken temenan, aja ngemang-mangaken temenan, janganlah sampai menjadikanmu ragu. Aja ngemang-mangaken temenan kaing sira fil wa'di ing dalem janji. Opo, kita opokan dulu ke depannya. Opo adamu wuqu'il mau'udi oranana tumibane perkara kang den janjiaken atau kang den janjeni. Oranana opo adamu orana wuqu'i tumibane al mau'udi perkara kang den janjiaken, tidak terjadinya sesuatu yang telah dijanjikan, tidak terbuktinya sesuatu yang sudah dijanjikan. Wa in ta'ayyana lan sanajan tertentu opo zamanuhu zamane maut. Ini nasihat buat kita yang sedang berdoa. Jadi masih ada kaitannya, masih ada sambungannya dengan maqalah hikam yang sebelumnya. La yusyakikannaka fil wa'di, janganlah engkau merasa ragu atau janganlah engkau meragukan akan janji-janji Tuhan, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, kata Allah nanti begini itu namanya janji. Tiba-tiba yang dijanjikan itu adamu wuqu'il maut, tidak terjadi. Nah, tidak terjadinya apa yang sudah dijanjikan, tidak terbuktinya apa yang sudah dijanjikan, jangan menjadikan kita ragu-ragu akan janji-janji Allah. Jangan menjadikan kita tidak percaya dengan janji Allah. Alladzi kang wa'ada janji ka ing sira. Alladzi kang wa'ada janji ka ing sira bihi kelawan ladzi bihi kelawan alladzi sapa maulaka bendara sira. Janji yang sudah disampaikan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhanmu. Allah berjanji misalkan akan menolong, nanti akan menolong waktunya ditentukan. Ketika perang ini Allah akan menolongmu, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemenangan. Tiba-tiba
janji-janji Allah tidak terbukti. Nah itu hal yang seperti ini jangan menjadikan kita ragu. Jangan turun ya keyakinan kita, jangan turun, jangan sampai ragu, jangan turun menjadi ragu. Allah berjanji misalkan baik fi manamin ing dalam turu ya, sedang tidur kita mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpi bahwa nanti Mas Anton dalam petunjuk jelas banget itu ada petunjuk nanti besok pergi misalkan ke sebuah tempat lalu begini nanti akan begini. Nah itu janji itu. Allah berjanji melalui mimpi yang diimpikan kepada Anton, Mas Anton. Tiba-tiba Mas Anton yang sudah bergerak syekh itu dia menyampaikan bahwa besok akan ada hujan misalkan berdasarkan mimpi yang dia terima dari Allah. Setelah dia melakukan amal-amal tertentu lalu dia bermimpi bahwa nanti besok akan begini, maka harus begini. Tiba-tiba besoknya itu tidak terjadi apa yang tadi dijanjikan. Ya. Tuh, maka hal yang seperti ini jangan menjadikan kita menjadi ragu. Ya, asal yakin kepada janji Allah, jangan turun menjadi ragu. Aw ala lisani malakin atau ingatase lisane malaikat. Atau kita mendapatkan mimpi melalui petunjuk misalkan mimpi atau melalui lisan malaikat. Aw bilhamin atau kelawan ilham rahmaniyin kang bangsa kepangeranan. Atau petunjuknya itu berdasarkan ilham. Kita mendapatkan ilham nanti misalkan akan menang dalam peperangan ini misalkan, tiba-tiba malah kalah. Nah berarti kan petunjuk itu tidak sesuai dengan realita. Nah hal itu jangan sampai menjadikan kita menjadi ragu-ragu akan kebenaran janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mana sih contoh-contohnya janji Allah? Banyak dalam Al-Qur'an. Mana contohnya? Seperti ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbis aqdamakum. Ya, itu dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, andai kata kau menolong Allah. Allah ini menghitobi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bila kau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, mengajar ngaji, itu namanya menolong agama Allah, berjihad dan lain sebagainya, maka yang surkum Allah akan menolong kepada kalian. Mau nggak dapat pertolongan dari Allah? Kalau mau, maka kita harus mau menolong agama. Siapa orang yang mau menolong agama Allah pasti akan ditolong Allah. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, yang surkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menjadi penolong kamu, maka fala ghaliba lakum, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Ekonomi kamu tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Pesantren kamu tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Bisnis kamu tidak akan ada yang bisa menjatuhkan. Karena Allah yang sudah menjadi penolong kita. Bagaimana agar Allah menjadi penolong kita? Kitanya harus mau menolong agama. Kalau mau menolong agama Allah, maka Allah yang akan menjadi penolong kita. Kalau Allah sudah menjadi penolong kita, maka fala ghaliba lakum, tidak akan ada yang bisa mengalahkan lakum untuk kalian. Itu janji Allah. Ya, janji Allah. Kemudian apalagi di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ya dijelaskan wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul, kepada utusan-utusan mereka. Nah, bagaimana perkataannya? Lanukhrijannakum, kami pasti akan mengusir kalian semua. Min ardina, dari bumi kami. Ini kata siapa? Ini kata orang-orang kafir ngomong gitu kepada para utusan-utusan Allah. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kamu mau kembali kepada agama kami. Itu ancaman daripada kaum kepada para rasulnya. Kemudian fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Kemudian Allah memberikan wahyu. Bagaimana wahyunya? Lanuhlikanna zalimin,
kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Ini janji Allah. Orang-orang yang zalim kepada para rasul nanti akan Allah binasakan. Tapi ternyata pada realitanya banyak orang-orang zalim yang malah sukses. Banyak orang-orang zalim yang malah sejahtera. Bahkan kezalimannya semakin menjadi-jadi. Ya, itu berarti janji Allah tidak terbukti, ya. Karena memang masih banyak orang-orang karib yang sejahtera. Kemudian kita juga menolong agama Allah. Kita mengabdi, ya, mengajar dan lain sebagainya, tapi kita belum sejahtera. Umat Islam banyak yang belum bagus ekonominya. Berarti janji-janji Allah ini belum terbukti. Padahal Allah sudah berjanji. Nabi berjanji, wallahu fi 'aunil 'abdi madamal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong kepada saudara. Kita sering menolong saudara kita yang muslim, bahkan sering membantu tanpa ada imbalan lillahi ta'ala. Tapi kok banyak orang yang tidak membantu kita. Ketika mereka susah kita bantu, ketika kita susah mereka malah tidak bantu. Padahal tadi kata Nabi, kalau mau menolong kita pasti di man khodama khodima kama tu'inu tu'anu. Sebagaimana kau mau menolong, engkau juga akan ditolong oleh orang lain. Tapi sering ya saya menolong orang lain tetapi orang lain tidak menolong kepada kita. Berarti seolah-olah janji-janji itu tidak terbukti. Betul tidak? Nah, hal seperti ini awas, kata Syekh Imam Athaillah, jangan menjadikan hatimu menjadi ragu akan janji-janji Tuhan, akan janji-janji Allah. Ayo wa ingkang lan senajan ana opo zamanu zamane yasi maut. Ayo wa ingkang lan senajan ana opo zamanu zamane maut iku muayyanan kang den tantoaken walaupun waktunya tertentu. Ya. Mana contohnya bi'an ulhimta kelawan yen den ilhami atau den paringi ilham sapa sira. Seperti engkau mendapatkan ilham. Mana ilhamnya? Annahu sak temene kelakuan iku yahsulu bakal hasil. Iku yahsulu bakal hasilaka kadue sira. Bil waqtil fulani ilm waktu kang bangsa bulan. Kita mendapat ilham bahwa nanti malam Jumat misalkan kamu akan mendapatkan kejutan. Kamu akan mendapatkan kegembiraan. Itu ilhamnya. Atau misalkan nanti pada hari Jumat akan turun hujan misal. Kebetulan kita lagi butuh air misalkan. Atau nanti pada hari ini akan ada donatur yang akan menyumbangkan hartanya, tenaga dan ide-ide pikirannya. Nanti dalam petunjuk batin itu hari ini misalkan. Ditentukan waktunya. Opo fatun terbuka. Nanti akan terbuka kemuskilan-kemuskilan yang selama ini mengganjal pikiran kita, mengganggu pikiran kita, nanti akan dibukakan sama Allah, dilepaskan sama Allah. Au yahsulu atau hasil fil ami dalam tahun oporohoun kajembaran, atau nanti tahun depan ini merupakan tahun kesuburan dan tahun kesuksesan. Tiba-tiba apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu tidak terbukti, tidak terjadi. Au ghairu dzalika atau lainnya mengkon-mengkon roho. Nah, itu jangan menjadikan kita ragu-ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kata kiai, Mang Syahrul ngaji. Wis aja mikir Kang Sejen ngaji. Ngaji dulu, ngaji lagi, ngaji terus, ngaji sampai mati, mondok sampai rabi. Balik ning umah insyaallah dadi wong sukses. Masantren terus-terusan Mang Syahrul. Tapi kemuka kitab dangge gararing gitu ya. Pinuh kabeh kitab nada ngaji terus-terusan. 20 tahun masangga Mang Syahrul. Balik ka imah ya. Cek guruna lamun monok lila insyaallah bakal barokah waktuna, barokah umurna, barokah ilmuna. Pulang ke rumah masyarakat insyaallah akan hormat kepada kita.
Pulang ke rumah ternyata ekonominya belum kebuka ya. Wah, ini gimana? Belum terbukti berarti ucapan guru belum terbukti. Awas, jangan sampai kita menjadi ragu, apalagi sampai suudzon. Jangan, terus aja amalkan saja ilmu yang sudah kita peroleh dari pesantren. Kata guru, ngaji terus ngaji. Insya Allah orang yang ngaji rezekinya akan datang sendiri. Thalibul ilmi takaffalallahu birizqihi. Seorang santri dijamin rezekinya oleh Allah. Masa ada santri mau boyong gara-gara nggak bisa makan? Nggak mungkin, ya nggak mungkin. Dijamin rezekinya sama Allah. Ya. Nah, jangan sampai turun dari yakin menjadi ragu-ragu. Jangan sampai kita ragu. Li alla yakuna supaya yenta oranana. Li alla yakuna supaya yenta orana opo zalika syakku mengkonon mangmang. Jangan sampai mangmang supaya rasa mangmang itu atau kemangmang itu tidak merusak. Iku kodahan kang rusak atau kang nyacer fi basi rotika dalam peningal hati sirah. Supaya mata hatimu tidak sampai rusak. Karena mata hati itu merupakan tempat hidayah. Ya, kalau tempat hidayahnya rusak, maka kita tidak akan dapat hidayah. Jaga, jangan sampai ragu-ragu. Karena kalau sampai ragu-ragu, maka mata hatimu akan menjadi rusak. Kalau mata hatimu sudah rusak, maka susah mendapatkan hidayah. Wa ihmadan lan nyerap atau mau mematikan. Wa ihmadan lan mata ini linuri sarirati ka maring nur hati sira dan akan memadamkan nur ataupun cahaya hatimu tidak bercahaya lagi kalau sampai kita ragu-ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekalian paham? Jadi atuh paman mangka uti sapa wong iku ada janjine huing siman. Jadi siapapun yang telah mendapatkan janji-janji dari Allah melalui selisan nabinya, ya, janji dari Al-Quran misalnya, atau dari hadis atau dari gurunya dan guru-guru mursyidnya. Paman mangkauti sapa wonge iku ada janji hungi siman sapa maulahu bendarane man syai'an ing suwi-wiji. Siapa orang yang mendapatkan janji-janji dari tuannya? Wa in kana lan sanajan ana opo ya si maut atau apa sih iku muayyana zamani kang den tentuaken zamane. Tiba-tiba janji-janjinya itu tidak terbukti. Sumalam yaqo maka kari-kari ora terjadi. Sumalam yaqo maka kari-kari ora terjadi apa zalika lemaudu mengkonon kang den janjeni. Ya. Jadi ada pasep yang rajin ngambil pondok nanya. Sebab cek ulama man khodama khudima, siapa yang mau melayani pasti akan dilayani kama tang suruh tung soru, sebagaimana kau mau menolong maka kau akan banyak ditolong. Nah, itu janji. Nah, andai kata ternyata belum tertolong, belum ada yang melayani kita, jangan sampai ragu-ragu. Pasti nanti juga akan ada, gitu. Jadi pala yang bagi mangka ora siyog ya apa ayu syaki kahu yang tang ragu-ragu akan atau yang tang mang-mangaken. Apa ayu syaki kaya tang mang-mangaken wing si wong apa zalika mengkon adamu wuqu'il maut. Apa zalika mengkon adamu wuqu'il maut. Jangan sampai belum terjadinya, terbuktinya janji itu menjadikan kita ragu-ragu. Bisidqi wa'di rabbi lem bener janji pangeran si wong. Ing dalam bener janji dalam bener apa? Bisidqi dalam bener janji pangeran si wong. Li jawazi ayyakuna kana wana yen ta'ana. Karena wenang yen ta'ana opo wuku zalikal mau terjadine mengkon kang den janjeni terjadine atau tumibane mengkon kang den janjeni
Karena bisa jadi bisa eta janji itu belum terbukti karena ada syarat yang belum terpenuhi gitu. Mang Anton lamun hayang hasil maksud ngamalkeun bismillahirrahmanirrahim. Cek dina keterangan siapa yang punya hajat baca bismillahirrahmanirrahim. Amalkan selama 40 hari. Berapa jumlah bacaannya sesuai dengan hisab abajadun awazun atoyakun nanun syafasun karasun kastamadu darabun diamalkan kumaan tertembak nilainya 2 si nilainya 10 nilainya 30 ditotalkan 786 tiap malam membaca bismillahirrahmanirrahim 786 kurang telewut pas sesuai dengan hisab abajadul. Apa hajatnya? Oh saya hajatnya pengen ini misalkan. Lalu berdoa Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim wa as'aluka bihaibati bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Setelah 40 hari kata gurunya insya Allah hajatmu apapun itu seberat apapun itu pasti akan dikabulkan. Ternyata hajatnya belum juga terkabul. Jangan sampai hal itu menjadikan kita tidak percaya akan keagungan ayat-ayat Gusti Allah. Karena boleh jadi belum terbuktinya khasiat yang kita inginkan, bisa jadi karena ada syarat yang belum kita penuhi. Coba introspeksi diri kita sendiri, istafti qalba. Tanya diri kita, ketika mengamalkan betul enggak bacaannya? Ketika mengamalkan fokus enggak pikirannya? Karena di dalam mengamalkan itu harus ada 3 faktor yang harus kita tata lisan, tata hati, tata sikap. Ya, sudah betul enggak lisan kita? Ketika kita berzikir suka ngomongkan orang lain enggak? Banyak berbohong tidak? Pikiran kita fokus enggak pada tujuan ketika zikiran? Jangan sampai ketika kita wiridan zikiran kita meminta yang terbayang bahkan yang lainnya kebalikannya. Sikap kita sudah betul enggak? Sudah baik belum sikap kitanya? Mungkin saja banyak syarat-syarat yang belum kita penuhi. Maka jangan pernah kita menuntut Tuhanmu, menuntut Rabbmu, tapi kun taliban nafsaka, tuntutlah dirimu, periksalah dirimu, kesalahan apa yang telah kita lakukan. Dijawab yakuna karena boleh jadi tidak terbuktinya apa yang dijanjikan itu karena ada syarat yang belum kita penuh. Penumbuku mu'allaqon kang den gantungaken ala asbab ingatase piro-piro sebab. Oh eta mah da wiridana nunutan. Nah, itu sebabnya itu ngantuknya wiridan. Oh wiridannya ada yang bolong. Nah itu kan harus istiqomah 40 hari, ternyata hari ke-30 bolong. Malam harinya tidur enggak wiridan, nah itu berarti bolong ini, tidak terpenuhi asbabnya gitu. Karena misalkan syaratnya harus begini tidak terpenuhi, wasyurutin lan pira-pira syarat. Istasara ngelabati sapa walhaku Allah taala bi ilmiha kelawan ilmune asbab ya. Ada syarat-syarat, ada asbab-asbab yang hanya Allah yang tahu, yang belum terpenuhi oleh kita ya. Dunal abdi orna hamba li hikmatin kana hikmah yuridu kang ngarepaken sapa Allah ing hikmah. Mana contoh yang lain? Wa min hadzal qismilan ku setengah saking ikilah pembagian ma'ute barang ya kau kang terjadi apa mali ba'dil auliya maring sebagian piro-piro para wali, seperti mana yang terjadi pada sebagian para wali. Ayyuh biro yen ngabaraken sapa ya si ba'dil auliya, seperti para wali mendapatkan petunjuk dalam petunjuk nanti tahun depan akan akan muncul misal atau akan hasil sesuatu ya. Iku ya suluh hasil fi hadzal ami ila kila tahun opo kaza mengkene nanti tahun 2024 adalah tahun keemasan bagi orang-orang Islam misalnya, atau tahun kemenangan bagi para santri. Insyaallah amin menang amin.
Anies dan Muhaimin amin, akan menang amin, amin gitu. Angkade ke salat ulah salah maca waladhdallin amin selain amin. Amin. Politik jangan dibawa ke dalam ibadah. 2024 amin menang. Oh, kata apa? Kata Syekh Anton gitu ya. Bahkan berpidato di hadapan jamaahnya. Menurut wangsit yang mama terima, yang abah terima, bahwa nanti Pak Amin Paslon Amin akan menang amin. Pasti menang amin. Pasti menang amin. Tiba-tiba tidak terbukti. Mengenai menegus ngomong kemana-mana ya gitu. Sumala yasul mangka kari-kari tapi insya pasti menang amin. Jadi kampanye gitu. Sumala yasul mangka kari-kari. Kampanye. Contoh. Mangka kari-kari ora hasil opoza tiba-tiba tidak wah mana faya kau mangka tumimba sapa ba'dun nasi sebagian manusia fi azradihim lam pira-pira kewirangane ya sih ba'dul aulia, sehingga manusia ada sebagian manusia yang akhirnya mencemarkan nama baik para wali tadi gitu kan. Wa minhu lan ku setengah saking hadzal ismi ma utai barang waqa'a kantum iba opoma, bahkan pernah terjadi juga pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau teh barang waqa'a kantum iba opoma lahu maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah inam tahun Hudaybiyah min akhbari saking pira-pira beritane kanjeng Nabi atau saking pira-pira khabare kanjeng Nabi li sahabati maring sahabat. Nabi menyampaikan berita khabar li sahabati kepada sahabat bil fathi kelawan kabukane negara Mekah. Bil fathi kelawan kabukane negara Mekah. Kata Nabi, saya bermimpi mendapat petunjuk dari Allah bahwa tahun sekarang Mekah terbuka. Mekah terbuka. Oleh karena itu, maka akhirnya baginda Nabi datang dari Madinah membawa pasukan sebanyak 1.400 jamaah ya untuk melaksanakan ibadah umroh berdasarkan mimpi yang beliau terima bahwa Mekah sudah terbuka, Mekah sudah menerima Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Datanglah mereka untuk melaksanakan ibadah umroh, tidak membawa alat perang. Ternyata ketika sampai di perbatasan Mekah, mereka dicegat oleh orang-orang kafir Mekah dan tidak diperkenankan untuk masuk ke Mekah. Padahal dalam mimpinya Mekah itu sudah terbuka, berarti itu tidak terjadi apa yang telah dimimpikan oleh kanjeng. Padahal mimpi Nabi itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak terjadi kok. Gimana ini? Nah, jangan sampai gimana-gimana. Wis yakin baik. Karena di balik itu semua pasti akan ada hikmah. Nah, ada hikmah yang luar biasa yang mungkin kita tidak mengerti. Nah, maka apa yang terjadi kemudian? Sumalam yasul mangka kari-kari ora hasil opo fathu fi dzalikal ami ila mengkon-mengkon tahun. Ternyata di tahun itu tidak terjadi fathunya itu. Mekah tidak menerima Nabi dan para sahabat-sahabatnya, tapi bal fi amin ba'dahu, tetapi ilm tahun kang sawise dzalik, tapi pada tahun berikutnya betul ya terbukti mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi faiza khatara maka nalikane kumarentek lil muridi kadue murid apa khatirun kumarentek, ketika datang sebuah petunjuk bagi seorang murid, khatirun pada kumarentek rahmaniun kang bangsa kepangeranan, ketika dalam hatinya muncul sebuah kerentek, sebuah petunjuk rahmani aw malakiun ata kang bangsa malaikat atau petunjuk dari malaikat, misalkan akan begini tiba-tiba sumalam yasul tiba-tiba tidak terjadi, maka kare-kare orang hasil apa muqtadahu teterapane khatir, tiba-tiba petunjuk itu tidak terbukti padahal mene
petunjuk nanti bakal terjadi ini tidak terbukti, la yang bagi ayasyuka, tidak boleh sampai jangan sampai kita menjadi ragu. La yang bagi, maka tidak penting la orang siok ya apa ayasyuka yang tak mang sapa siwa fi husulil maut ing dalam hasilnya perkara kanden janjiakeun, jangan sampai ragu-ragu meragukan gitu ya. Bal yang bagi balik siogya apa ya riba yang tanguruhi sapa si wong sapa murid dari murid, melainkan penting bagi si murid tadi untuk mengetahui dirinya, karena mungkin diri kitanya ini masih banyak kesalahan ya. Wayata ada balanyen tagawa tata krama sapa si murid ma'arofihi sertane pangerane murid taduh kepada Allah, jangan sampai suudzon ini gimana petunjuk ya, jangan sampai nyalahkan pangeran ya. Ya biasanya kita pegawai kita ngadoa maca waqiah, cenah maca waqiah teh fadilahna suratul waqiah suratul Rina dibaca dagang angga tepayu keneh, dagang lain timbul senang malah timbul hutang, tani lain tambah mukti malah tambah loba daki banget we ngahideungan kata pote lamun keur seri unggul huntuna lamun teu seri mah mun poek mongkleng da kapanasan wae, hutang numpuk di mana-mana tuh majar cenah tuh menyalahkan doa, jangan ta'addab bi rabbi, berbuat tata keramalah, beradablah bersama Tuhanmu. Solusi bagi kita yang bagi ayah arifah qadrah, melainkan kita harus membaca, mengintrospeksi diri kita sendiri, ada kesalahan apa yang sudah kita lakukan sehingga doa yang kita panjatkan tidak sampai pada tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaskuna lan yenta anteng sapa si murid ilahi maring Rabb bima lembarang wa'ada kang janjeni sapa Rabbu ing murid bihi kelawan ma wala yatasyakka ulan ora kena mang sapa si murid fi zalika ila mengkon fi zalika ila mengkon maud wala yatazalzalu lan ora kena gonjang ganjing opo i'tiqaduhu i'tiqade si murid i'tiqadnya ya, keyakinan jangan sampai gonjang ganjing, jangan sampai bimbang. Paman kana kadzalik, siapa orang yang tidak terpengaruh ya, tidak ragu, tetapi tetap dia tenang, tetap dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mangka si murid iku mangka si man iku arifun billah, wong kang makrifat kalawan Gusti Allah. Ketika kita tidak terpengaruh dengan kondisi tadi, berarti kita sudah termasuk orang yang makrifat billah, salimul basirati kang selamat mata hatinya normal, tidak sedang sakit matanya teh. Munawwirus sariroh kang padang hatinya juga bercahaya. Kalau kitanya tetap yakin akan janji-janji Allah. Tetapi andai kata tidak demikian, wa illa lan lamun ta orangna kadzalik fa'al aksi, maka ingat saya sebaliknya. Kalau sampai ragu berarti kita adalah kebalikannya. Min dzalika sakti mengkonon fa huwa arif billah idza fataha wallahu a'lam. Allah biha ya Allah.